Baraya GKP Bandung. Selamat berjumpa lagi di episode 2 Ngacak Ngobrol Asik Cara Kita. Sehat-sehat ya semuanya Baraya di sana. Waduh, puji Tuhan kita berjumpa lagi di episode 2 kali ini. Cuman saya sekarang tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Neng Ivo. Selamat datang Evo. Sisi jalan, ayah tukang bandros. Gelis. Si emangna make baju gaya. Oh, iya podcast anu diantos, podcast ngacak kesayangan Baraya. Nggak bisa standing ya? Oh, nggak usah. Ada meja ya. Oke. Neng Ivo kemana wae episode hiji sama saya ditungguin nggak datang? Episode di mana sih? Ciwidey. Tadi Ciwidey teh ya ya. ampun, weekend atuh jangan weekend. Weekend teh waktu bagian bobo. Canda ya. Nggak apa-apa. Tapi hatur nuhun nih, Neng Ivo udah bisa hadir. Sama-sama. Senang menemani Anda di sini ya. Tapi nggak cuma saya sendiri dong. Oh betul dong. Kita punya bintang tamu yang luar biasa. Bintang tamu. Bintang tamu. Ya. Kenapa nggak bulan tamu? Karena memang bintang itu bersinar. Oh, bulan itu emang cepat redup. Oh, gitu. Terus setengah-setengah kayaknya bulan teh ya. Benernya aya bulan kayak sabit. Mudi gitu ya. Nggak bisa full, nggak bisa gitu ya. Nah, eta. Kira-kira gitu. Siapa bintang tamu kita kali ini? Seorang pendeta sih ya. Pendeta masih, yang jelas ya. Seorang pendeta yang kalau khotbah tuh khas banget. Khasnya apa tuh? Pantun Sunda. Coba kita undang tapi kudu pakai pantun. Betul. Cobaan. Hayu. Mangga. Tukang balon nyeri waos. Di ubaran make obat Cina. Nah. Lamun ieu acara nu diantos, kira-kira saha bintang tamuna? Iya. Es campur meni raos. Kebab Turki enak rasana. Podcast ngacak pasti diantos sabab HD bintang tamu. HD bintang tamuna. Muji sorangan. Biarin. Muji sorangan nyen pantun sugan urang teker urangnya. Podcast si muji sorangan. Anda over ekspektasi. Ya. Ternyata salah. Betul. Makanya jangan banyak berharap biar nggak kecewa. Termakan ini. Iya kan? Nu jago pantun mah beda lagi. Iya betul. Oke. Pak Fir nih, Pak Firdaus. Pak Fir. Selamat datang di podcast Selamat datang, Ngaca. Pak. Pak, ini teh kalau hari Senin mah biasanya mah pendeta teh libur ya. Bapak biasa kalau libur gini ngapain tak Pak? Libur. Ya biasa namanya nyantai libur. Nyantai. Tapi Netflix kayaknya tadi nggak gitu, nyantai Pak, benang macet tadi ya. Kebetulan mungkin hari ini Iya kan hari Senin ini, ya? Betul. Tadi tuh ada acara di Wisma Shalom kalau tidak salah. Wisma Shalom? Jadi Wisma Pak, Shalom Lembang? Iya betul. Di Kolmas itu. Oh. Iya, betul. Bukan Bapak buru-buru kesini kayak tadi ya. Nggak sempat makan juga Pak ya? Tenang Pak, nanti dikasih makan. Tenang. Kan ini nanti boleh Pak dipilih ini. Boleh. Nanti kita perkenalkan satu-satu ya. Iya. Tapi kalau santai-santai gitu ngapain? Maksudnya sama keluarga atau apa gitu Pak? Ya, biasanya memang sama keluarga. Sama keluarga. Tapi paling bisa sore. Oh. Mereka karena mereka harus beraktivitas ya, gitu ya. Istri kerja, anak-anak sekolah ya. Kalau saya di pagi sampai siang ya paling ya olahraga lah. Olahraga. Maksudnya olahraga apa dulu nih? Ini baru senyum-senyum ya saya curiga ya olahraga naon Saya gitu. culun, kalau kayak gitu aku amatir. Olahraga apa ya? Olahraga apa Pak? Olahraga badan sama olahraga mulut biar seimbang. Makan maksudnya. Oh, jadi income outcome sama ya? Oh, keren. Balance ya. ya. Betul, mantap banget. Keren pisan Hidup Pak. perlu seimbang. Pak, tadi teh kan kita teh berpantun ya. Kan bener nggak sih Neng Ivo? Ternyata kan tadi Neng Ivo bilang Pak Fir itu jago pantun. Yes. Bener nggak? Kalau misalnya khotbah teh pasti ada rima-rima, entah itu belakangnya rhyming. Semuanya teh jadi ciri khas gitu. Yes. Pak, apakah itu memang sudah jadi kebiasaan Bapak dari awal pendeta atau gimana tuh? Kalau pantun sih mulai sering dan rutinnya sejak pandemi 22 Maret 2019. 2020. Apa hubungannya sama pandemi sama pantun? Iya, memang kan sejak pandemi aktivitas kurang ya.
Oh. Jadi biasa tiap hari memang bikin rata-rata 3 pantun, dijadiin status di WA. Sebentar. Ini bentar, pandeminya produktif ya? Kan ada yang tidur Itu, gitu ya, kayaknya. Netflix-an gitu kan. Info, yo, usai bah. Ayeuna teh poe Senin. Nah, Senin teh berarti pantun poe ka sabaraha lah. 200 salah pantun ka 3.840 genep. Saya mau Asli, bikin Pak. satu juga Asli. lama. Ternyata saya sering ngeliatin pantunnya Pak Fir ini konsisten dia. Jadi hari kahiji, kedua terus. Ini sekarang udah 200. baraya luar biasa. 200 berapa? 3.846 pantun Keprok dulu, teman-teman. Waduh. Isinya begini nih. Jalana ka Cikapundung. Bade sore ti Pasir Koja. Podcast na GKP Bandung, HD alus mawa bagja. Dipromosikeun langsung, ini hebat. Mantap, mantap, Luar mantap. biasa tuh. Ini aya deui 380 3.848 tinggal itu. Nggak berniat dibukukan, Pak? Belum kepikiran sih. Dipikirin, Pak. Lumayan. Coba kayaknya. tolong ya. Jadi yang pengen kolek pantun kan ada buku Iya, puisi ya? Iya, betul. Kenapa nggak ada? puisi, Iya, antologi pantun ya, gitu, antologi Pak. pantun, Pak. Belum ada ya kayaknya. Belum Ya. ada. Belum ada penerbit. Apalagi Ayo pantunnya penerbit di Sesunda. luar ya, siap-siap. Apalagi pantunnya Sesundaan gini kan seru Iya. ya? Jangan banget atuh. Terkadang lucu, terkadang Iya, betul. ada apa ya? Pesan di balik kelucuan, cie. Betul. Luar biasa ini Bapak, konsisten banget. Hebat bisa mah, Pak. Apa sih yang bikin konsistennya tuh apa, Pak Fir? Yang bikin kayak Iya, karena memang apa ya? Ada pesan juga sebenarnya di balik setiap pantun yang dibuat gitu. Dan bukan hanya menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari, memberi informasi, tetapi juga memang beberapa pantun justru terkait falsafah Sunda. Bahkan misalnya beberapa tahun lalu ada pantun mengambil tokoh pewayangan, K-pop, gitu ya, artis Korea gitu. Wah, itu juga dibikin pantunin kepada ya. Up to date juga ya. saya Army. Lah saya tuh bisa ngomong Korea gitu mah. Mungkin dibalas ke bahasa Belanda lieu kira so. Pride nih. Tapi kan kalau pantun itu, kalau saya belajar bahasa kan orang yang biasa bikin pantun itu biasanya senang sastra. Kalau Pak Fir berarti senang sastra Sunda atau gimana? Lebih kepada filosofinya sih ya. Filosof lebih kepada filosof. Iya, iya. Tapi ngutang-ngatik kata sih. Iya, iya. Ngutang-ngatik. Iya. Tapi kenapa nggak jadi sastrawan aja? Kenapa jadi pendeta? Benar nggak? Deket gak sih pendeta sama sastra? Deket lah ya. Deket. Pendeta yang bersastra gitu gitu ya. Filsafat ya nggak, bener nggak sih? Betul. Kok sotoy lagi ya? Belajar biasanya anak bahasa, pendeta teologi itu belajar filsafat. Sekarang kita tanya, kunaon Pak Fir jadi pilih pendeta? Nah itu kenapa? Jadi Apakah pendeta. memang cita-cita dari kecil Pak itu teh? Kenapa nggak sekolah sastra kayak aku? Iya. maksudnya. Kalau dikatakan cita-cita dari kecil, iya. Wow. Berarti ada apakah terinspirasi? Apa backgroundnya? Itu jika terinspirasi Iya, dengan sosok background itu seseorang. kan terinspirasi kan maksudnya. Tiba-tiba misalnya di TV lihat pendeta keren jadi pendeta, atau bapaknya ibunya pendeta kan biasanya gitu. Iya bisa jadi. Pamannya. Ada sosok sih yang dulu dikagumi ya. Pendeta yang sepuh. Kalau pernah dengar kata pendeta Habandi. Pernah dengar sih? Pernah Pak. Pernah dengar. Baru dengar sekarang. Saya cuma pernah dengar tapi tidak mengenal lebih jauh ya. Cuman biasa kalau orang tua tuh kan Iya. ya gitu Ketika melihat beliau, Gara-gara beliau lah. iya. aja. Padahal pertemuan sih baru sekali waktu itu, dan saya kan masih kecil ya. Berapa tahun tuh Pak? 9, 10 ya. Dini ya sudah bisa menentukan, saya jadi 10 pendeta. tahun udah langsung. Biasanya kan Anak zaman now mau jadi apa? iya, YouTuber. Ya capek deh. Itu tak gamer. Iya gitu benar. kan. Tapi konsistennya Betul. maksudnya kalau anak kecil tuh tuh berubah gitu Iya. kan. Tiba-tiba SD-nya jadi dokter, SMP-nya mau jadi apa gitu. Tapi Covid konsisten. Enggak, Terus. Oh enggak juga. justru enggak, sempat berubah. sempat berubah. Jadi pengen Beberapa jadi kali malah. apa? Pengen jadi apa nih berubahnya? Nah, berubahnya sih sejak
usia 15-an ya. 15 tahun. 16 tahun, maka kan ketika lulus dari SMP saya tidak ke SMA, tapi ke STM. Waktu itu zaman-zaman STM. Tukang tawuran juga deh. Sugante Tuh, mau atuh ngomong bager, tukang bager. listrik. Sugante mau ngomong tukang listrik. Tukang tawuran jangan bager. Ke STM ngambil jurusan elektronika di Prakarya Internasional yang Inhopteng. Oh iya, dekat rumah aku. Sekarang mereka Situ. banyak banget bikin macet. Betul. Ada. PI. Itu the best Sempat lah. berubah jadi pengen cita-citanya apa? Tukang listrik. Enggak. Karena kan lulus STM sempat mulai lagi, kayaknya ini memang panggilannya pendeta gitu. Tapi kayaknya pendeta pas usia-usia segitu saya mikirnya banyak susahnya lah. Akhirnya setelah lulus STM kerja malahan. Kerja dulu di PT Ceres. Wow. Yang di Bale Endah. Bale bikin Endah. Udah masuk Bale Endah, Banjar. Iya, udah, iya, di situ. pabrik coklat lah. lama di situ, Pak. Oh, lama di situ. Mungkin gemuknya karena di situ ya sering makan coklat saya pas kerja. Jadi tester bukan kan? Abis gemuknya di situ nih kesannya jadi kayak tester gitu, sebut merek maaf loh. Itu tuh matches gitu. Gak apa-apa lah ya. Tapi akhirnya jadi berpindah haluan lagi itu gara-gara apa? Maksudnya apakah memang Ketemu ada seseorang yang yang gitu, Teh? ya mengingatkan kah bahwa oh iya, sosok yang dulu nih bener-bener siaplah aku jadi pendeta gitu. Iya. Karena walaupun waktu itu sempat tidak konsisten, lalu masuk STM, lalu lulus kerja, kalau yang namanya pelayanan, namanya aktif di gereja, saya termasuk jurinya gereja waktu itu. kuncen kalau itu. Kuncen. Jadi hampir tiap Dulu hari. di mana sih, Pak, gereja? Dayakolot, GKP Dayakolot. dulu. Jadi kerja 2 tahun, setelah itu memang benar nih kayaknya panggilannya pendeta. Jadi ikut tes di STT Jakarta, tapi ketika setelah ikut tes, doanya yang agak jelek. Cingtong lulus gitu. Jadi itu lulus ya? Tapi lulus, anehnya. Kayaknya doa juga gitu. Bara ya, coba ya minta teh yang baik-baik ya. Tapi Gini, emang enggak, harus jalannya bukan begitu. learning-nya adalah doa yang nggak baik aja dibuat jadi baik. Iya. Apalagi yang baik. Betapa Ih. hebatnya Tuhan Yesus ya. Luar biasa. Cikan saya doa tidak baik. Jangan gitu juga. Jangan Gitu kayaknya. Wah, tapi maksudnya pas Bapak doa minta nggak baik terus tiba-tiba langsung lulus itu ya udahlah pasrah gitu atau kumaha? Iya. Ya keyakinannya sih tambah sebenarnya. Oh, berarti memang ini jalannya. Dan sejak mulai proses kuliah, walaupun memang tidak selalu mudah, tetapi selalu bisa dilewati. Ada banyak orang yang memang juga mendukung. Terus ini Pak, maksudnya kan ketika Bapak proses untuk menuju pendeta itu kan pasti kan ada diskusi sama keluarga gitu, sama orang tua atau siapapun itu. Mereka mendukung atau nggak apa-apa gitu kan? Mereka sih mendukung. Atau shock. Mendukung. Kenapa gitu? Biasa ya. Pas pertama jadi pendeta di mana Pak pelayanan? Pas Di GKP Pacet. di Pacet. Pacet. Berapa lama Pak di Pacet? Di Pacet, Vikaris itu 29 April 2006. Apa eta kakuat tanggana saya wae lulus 2006 saya SMA keneh. Saya. Iya. Nah, itu Vikaris. Vikaris di terusnya. sana. Terus langsung Jadi pendeta di sana 2 periode. 2 periode. Habis dari Pacet langsung ke Sini Bandung. ke Bandung. Jadi 2006 saya sering ke Pacet loh, gara-gara teman saya tuh orang GKP Pacet, teman sekolah. Oh iya. Iya, jadi kalau nginep di Pacet, ke gerejanya GKP Pacet. Aduh, saya nama ibunya lupa, tapi teman SMA saya di sana. Tapi sempat Enggak, justru makanya. apa saya harus keluar dari podcast ini? Kayaknya mereka lagi Kita mau reuni, maaf. Oke. Aduh, luar biasa. Pak, ngomong-ngomong soal pendeta kan pasti setiap orang kan pasti di pekerjaannya punya suka dan duka. Ya. Jadi pendeta. Pertanyaan standar pisan ya. Pertanyaan standar di setiap podcast manapun itu. Tapi Jadi, aku nanyanya nggak mau suka duka. sok. Hal apa yang paling berkesan selama Pak Fir jadi pendeta? Nah. Nah, kan
kalau suka duka itu kan beda ya, tiap minggu atau suka duka. Yang paling berkesan gitu. Hal apa yang paling berkesan yang membuat akhirnya Pak Fir, ya udah ternyata saya benar telah memilih jadi pendeta teh, oke gitu. Oke. Hal yang paling berkesan, ini agak-agak rohani ya jadinya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya, hal yang paling berkesan memang dalam setiap pergumulan menjalani tugas pelayanan sebagai seorang pendeta gitu ya. Saya merasa bahwa ini tidak gampang, tetapi Tuhan selalu menopang. Tuh kan, Itu nyata. Pantun deh, ini tidak gampang, tapi Tuhan menopang. Geus ambil Udah itu mah bawaan, udah itu mah lahiriah, Iya. jadi udah nggak bisa sama yang bakat ya. Iya gitu. Jadi dirasain nyata banget berarti ya. Si contoh kejadiannya apa tuh? Misal Satu ya Pak, satu aja. Satu ya. Ya pergumulannya sih umum ya. Artinya memang pengalaman Tuhan yang menopang itu dirasakan dalam setiap perjalanan kehidupan pelayanan. Gitu. Apapun pergumulannya, apapun tantangannya, apapun hambatannya, gitu. Topangan Tuhan ya benar-benar dirasa, gitu. Berarti benar-benar mengendalikan Tuhan teh bener gitu ya, rasa pisang gitu. Tuh Baraya, ingat kalau misalnya dalam hidup mah nggak usah pusing-pusing nyapanya, udah andelin Tuhan aja ya, Tuhan yang menopang. Setiap pergumulan pasti ada jawabannya. Jangan khawatir Eta ya, akan kita hari tutup aja esok. podcast ini. Iya, udah Langsung, terima kesimpulannya kasih atas itu. kehadiran. Udah kesimpulannya itu ya. Jangan khawatir akan hari esok. Iya kan? Iya, Iya, udah hebat. selesai. Canda. Aduh. Itu Pusing kan perlu healing. berkesan ya, Ah, yang paling itu. berkesan. Aya nu Yang paling nyebelin Nah, jadi eta, pendeta Pak. apa? Jujur Pak, ini mah jujur kan. Ah. Setiap profesi itu ada suka dan duka, ada senang, ada susah, ada menyenangkan, ada menyebalkan. iya. Mengkopi mah ya nu pahit iya, manis. secinta apapun dengan profesi dan apa Betul. pasti ada nyebelinnya. Apa Pak? Nyebelinnya jadi pendeta. Yang nyebelinnya apa ya? Pertanyaannya, iya nyebelin ya? Saya paling nyebelin itu diundang ke podcast ngacak. Ngariwul, macet candahar. riwul deui. Dari tadi nggak mulai Itu bahaya. Giliran kan. Oke. Iya, mungkin yang nyebelin apa ya? Kalau orang Sunda bilang mah mungkin Bukan nyebelin, greget gitu, Kak. greget ya, yang gregetnya ketika kalau istilah bilang hese capek teka pake. Geus capek, geus hese gitu ya, tapi seolah-olah misalnya tidak membawa dampak yang terlalu signifikan. Misalnya kita mendorong perubahan misalnya gitu ya, tetapi agak sulit itu direalisasikan gitu. Paling itu sih. Nyesel itu teh. Maksudnya Nyebelin, gemes, gemes lah ya, greget lah. greget. tapi Bapak bisa balik lagi ke yang pertama tadi kan, maksudnya Tuhan pasti akan menopang gitu kan. Iya, Pasti iya. Semuanya pastilah terjadi Betul, gitu ya. betul, meskipun, betul. Mikir ya Ya, asa banget. di balik kesusahannya ya balik lagi ke nomor 1 tadi. Iya. Iya. Ya kalau Itu. nomor 2 gagal balik lagi. Nomor 2 salah, balik deh ke nomor Nomor 1. Iya. Gitu. Karena kan tadi ketika tidak gampang, yakini Tuhan menopang, walaupun tidak gampang karena Tuhan yang menopang, serasa hampang. Ini ya rhyming gitu maksudnya. Dari tadi tuh kayak oh wow, pilihan katanya asik. Ya begitulah. Iya, gitu ya. Hari pendeta nu sastrawan tuh gini nih. Ntar dulu aku tuh mau nanya tapi kok. Tahu nggak? Aku punya sesuatu. Ternyata Bapak Pendeta Fir, Pak, sebelum kadinya Tuh kan, Ah, naon, tuh. sok. Oke lah, sebelum Naon. kadinya. Ini nih, Baraya teh kan pasti bingung ya. Nama Pak Firdaus itu tuh belakangnya tuh ada Niman. Niman. ya. Niman. Bentar dulu. Bacanya apa? Ini tuh saya tuh pengen tahu Pak, cara bacanya tuh kumaha. Kan Menyebutkan iya. katanya Bapak teh ada turunan orang Belanda cenah ya. Ya saya sesa-sesana dedekna lah mun Saya kopi mah. dedekna teh, tapi kan maksudnya aya lah Belanda nama gitu tah. Ya. Ada kakek.
Iya, kakek. Kakek. Nah, Berarti dibacanya apa itu teh? N-Y, Neiman. Neiman. Ejaan aslinya sih Belanja, NIJ. bener. Belanda. Tadi saya sempat ngomong sama papi. Apa? Ejaan aslinya? Eta teh lain NY sih saya baca-baca mah. NJ harusnya. NIEJ gitu kan. Ya. Neiman. Tapi dibacanya Neiman. Neiman. Makanya kan Koko dan Cici di akte lahir ejaannya kembali Ke yang NIJ. Berarti NIJ. kalau misalnya Neiman. orang-orang baca Neiman tuh berarti bukannya Iya. keliru gitu Keliru. ya. Harusnya Neiman. Neiman. Suka Jadi- kesel nggak kalau ada yang baca Niman gitu misalnya? Enggak sih. Enggak juga Ya, ya. sabar Enggak, aja ya. Sabar aja. Ya takutnya salah. Kan ada kan orang kayak Iya, begitu. kan maksudnya Salah baca saking atau ininya kan. Itu harusnya Neiman. Neiman. Nah, jadi kayak tolong ya Baraya yang jadi penatua pas nanti baca warta Jumat Firdaus, Pak Neiman. Pendeta Firdaus Neiman ya. Ini Coba, pengetahuan tapi ada artinya nggak Pak? Atau marga itu teh? Iya, itu fam. Family name. Fam. Surname. Kalau di paspor Emang namanya Belanda surname Belanda. Iya, itu kan abjad Neiman. Tapi kan ini nih Pak yang saya ingin tanya nih Pak. Bapak teh punya cita-cita katanya pengen sekolah dalang. Nah, jadi Baraya Pak Fir ini punya cita-cita pengen sekolah dalang. Jadi Pak Fir punya mimpi pengen khotbah tapi modelnya tuh jadi kayak dalang gitu. Tapi Sokatu belum Pak kesampaian. disampaikan maksudnya dilaksanakan, diwujudkan. Iya ya. Iya, tapi belum kesampaian. Iya, Belum harus nih kesampaian. sekali-kali ya. Kunaon ta Pak? Kunaon kita maksudnya kan Senin libur bisa sekolah dalang Pak di Senin. Iya. Kalau sekolah dalang kan memang tidak ada khusus ya. Dia sistemnya guguru setahu saya. Jadi memang harus menemukan guru dulu yang tepat. ini. Gitu. Udah Tapi- ada kayak Kela tebak sok dina suarana juga saha teu wayang naon. enggak, saya mah enggak. Upin Ipin. Tadi dulu, saya mah baru tahu dah Upin Ipin teh masuk kategorinya sebangsa Gatot Kaca dan kawan-kawan. Itu teh siapanya Gatot Kaca? Upin Ipin, cik, guru kan? Salahnya salah. Upin Ipin siapanya Gatot Tapi Kaca? dina suarana beburat gitu. Iya, dalang banget. Oh, dalang banget. Tapi dulu pernah pas ulang tahun GKP, Iya. ya Pak ya? Pernah, Jadi pernah. dalang. Tapi kayaknya mungkin Baraya akan menunggu Oh, iya. saatnya ketika Pak Fir nanti berkhotbah Nanti dengan surprise. cara mendalang. Ya. Atau kita bikin podcast dalang? Bisa nanti di dia lain Langsung, meja, si gebau Kang- cau di Iya, dia si Kang Zevan sama Kang Erik udah gebau cau di dia Oh, tapi rame. Tapi benar-benar Kan memfasilitasi apa ya, generasi yang memang seneng sama wayang. Benar. Dokter Erik, kayak dieukeun nya naon Catat. fasilita episode 3 konsepna dalang, papir deui ge bintang tamuna. Tunggu aja Baraya. Siap. Udah itu mantap. udah Aduh. batuk-batuk nih, Oh, perutnya. ayo, Pak, saya minum dulu Pak, capek ya. Siap. Nih itu kita ini main game dulu ah. Nggak mau? Ih, seru. Oh, main. Karena papir mah kan kayak Naon, gitu naon, orangnya dah. teh bukan jadul ya, lebih suka Jadul, permainan ngehina, tradisional ngehina jadul. Jangan gitu dong. Permainan tradisional gitu Pak. Jangan bilang Muda, jadul ah. tapi masih muda. Muda. Apa main apa tuh Kang? Ayo kita main apa? Ini Pak, Bapak ingat nggak Main ini kuwuk, tau nggak kuwuk? kubu. Oh iya, atuh, kuwuk, backlog. kuwuk. Congklak atuh, Pancasila ada 5 weh. atulah SD banget gitu. Pancasila. Bapak pernah teh main Pancasila ada 5 Pak? Tong gitu. Nya. Nggak, belum pernah? Belum. Aslina Belum. asli. Saya mah tuh masih muda itu ngejadul. Kan? Bilang aku masih muda. Harusnya mainnya tuh Roblox, Minecraft. Nggak tahu juga kan? Nggak ada. Apa itu kota? Saya mah apalnya teh Tetris sih karya. Iya, Mario bener. Bros gitu. Udah Pak, main iya Pancasila Sama. ada 5, kita nyebutin Cuman nama gambreng. makanan. Gambreng gitu Terus Pak. nanti kita Ah. hitung abjad. Oh. Pak kayak dia A B C D. Gitu. Ini aja satu tangan we nya. Si satu tangan. Sama kaki nggak? Nah, dulu, Abe, Pancasila ada 5. E, J. F, G, H, I, J, K. Ih, K. enggak atuh. Kang atuh 4. Oh, 4. Oh, Ah. K. Apa makanan? Makanan. Kurma. Kangkung. Kermes.
Keramas. Nah, oke, lagi. Keramas teh teh apa ya? Ini tuh yang menang dapat Enak apa? bukan? Hah? Yang menang Yang menang dapat endorsan. Oke. Asik, nu mana? Deui, keu acan nih. Keu oh, deui. Pancasila ada 5. B, C, D. D. Dodongkal. Dodol. Apa? Dodongkal. Apa itu? Nah, Apa dodol? Dodongkal. Apa Yang kayak awu. Kita kan orang jadul. Ini kan orang enggak, zaman maksudnya sekarang. dodol. Ada nu amis-amis, nu Di bodas. Pengen mana? browsing sih aku Heula ieu, abang urang tengah. Sok aya. Jangan heula. Dodongkal. Baraya aya tuh makanan dodongkal kita cari tahu dulu. Dah saya mah kerek ngadangu serius beneran. Ada dodongkal berasal dari Bogor. Ntar dulu image-nya kita cari ya. Nah, jika kumaha. Awuk ih. Ini model awu. Amis kan bodas-bodas. Awuk. Atuh bae. Entah dodongkal namanya. Oh, dodongkal. ya dodongkal. Oh, berarti nanti besok aku kesini, Mama. Saya jawab. Oh, apa? Kalah berarti. Duren. Itu papir itu tersebut duren. Kenapa nggak suka durian, Pak? Bau. Nah, tinggal. Baraya tinggal itu. Enak, Pak. Nyai, rarainya langsung dia. Tolong di zoom durian. Langsung di kacida. Ini tersebut duren. Hati-hati, Pak. Dulu Ayah punya durian? pohonnya punya dulu. Di tuar we deh saya Oh, keresep. Sugante Enggak, pernah maksudnya ketinggang kenapa, trauma. Pak? Kan ada orang tuh mencium aroma durian teh. Ya bau. Siapa yang gitu, Kang? Enggak Antum? enak. Es durian, es durian? Enggak. Permen. Enggak. Es durian yang merek Campina itu enggak? Enggak. Pernah nyicipin tapi, Pak? Nyicipin ya dikit pernah. Kalau es Terus? krimnya mah ya enggak suka. Nggak suka aja. Semua durian maupun asli atau esen nggak suka? Semua dalam bentuk durian. Dalam bentuk Dalam apapun. bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Durian pokoknya. Pokoknya durian enggak suka. Saya tahu lah. Tapi Saya bagus apa? Kang, Pak nggak suka durian udah. Saya oke. Kolesterol. Ih, resep saya mah mahal. Eta pampang nama aduh, pemajikan saya durian. Kayaknya mikir nih, nggak ada gua nu 10.000 we. Deui sakali deui Pak, sakali deui. Sekali deui. Makan asak baru 10.000. Pancasila ada 5. Wah, hese. F. Mau Puyung Hai. Ah, nggak bisa. Itu P, Puyung Hai. Iya, Puyung HP enggak bisa Puyung itu, Hai. enggak bisa. Nggak usah Bisa sok. tuh, Pak. Nggak bisa, nggak F, bisa. yang lain. Namanya. Ngeusan podcast sih kan. Vindang. Nah, Bener enggak? Aku tahu VTA. Gila baraya gila. PT. Lain, hari urang tadi ngejawab Puyung Hai itu benar. Ai bilang Nah, Vindang. Ada Vindang ada, VT ada, yang nggak ada Fuyung Hai nggak ada. Kela, ya dokter Eri kita geus janjian itu ngilehkeun orang atau kumaha itu? Nggak ada. Lawan hiji. Nggak ada, udah. kalah. Next. Kela. Elah, nggak bisa jawab. Kela, saya mau nggak jawab, tapi tadi tahu jawaban. VT. Hiji deui Pak. Saya dapat informasi Bapak teu resep peuteuy. Iya. Betul juga. Betul. Makanan Sunda kan enaknya sama puteuy. Kenikmatan duniawi teh Pak. Kalau nggak suka puteuy biasanya nggak suka jengkol ya, bener. Iya. Oh, berarti yang bau-bauan nggak suka. Berarti yang bau-bau rada iya. Nah, maksudnya kan Petei, jengkol, Duren. paria, terong. Enak terong balado. Pak. Nih, yang saya tahu orang Sunda mah nya kan kos itu teh sebut pisan. Bapak kan Sunda Belanda. Berarti yang Belanda yang diambil. Yang Belanda yang diambil pas bagian. Udah summary-nya gitu. Yang Belandanya yang diambil berarti sukanya giterbalen ya Pak ya. Itu suka. Tuh, terus blendable. Nah, Tapi pernah coba pete pernah. Pete enggak? Jengkol enggak? Enggak juga. Enggak juga. Duren? Tapi orang rumah ngikut juga anak-anak atau enggak? Orang rumah pada suka sih, kecuali Koko ya. Kok enggak suka? Koko enggak suka. Ya. Berarti yang suka cuma Cedebi sama Cici doang. Cici, tapi kalau duren istri sama Koko, Cici enggak. Beda-beda. Tapi Bapak kalau misalnya ada yang makan durian langsung keluar gitu atau ke itu di Ya, dalam. paling ngejauh lah. Oh, enggak. Oh, sebenarnya jauh disemprot. Kan ada orang gitu ya, saking kok alergi. Ngomong-ngomong soal makanan saya jadi lapar. Baraya, kali ini kita kedatangan
endorsan dari jemaat-jemaat GKP Bandung yang sudah membuat karya-karyanya, Pak. Wah, Pak, coba dinikmatin tapi pakai pantun bisa tuh, Pak. Ini dibikin. Ini teh apa? Dari Dapur Neng. Ini teh bacanya Dapur Neng atau Dapur Neng? Dapur Neng. Dapur Neng. Dapur Neng. Ini macam-macam, Kalau Bro. bahasa Sunda teh Neng tulisnya Neng atau Eneng, Pak. Lamun eneng mah eta mah kambing. Gak usah emosi. Udah malam, sabar. Tuh, tinggali bener apa? Pertanyaannya pulas. Coba ditulis nih, eneng. Kan nu baca orang Batak mah. Nu baca orang Makanya luar, eneng. Aluh cino. Bahasa Sunda itu kan ada E-nya, ada yang curek, ada yang enggak. Nya, dah hesen yang di komputer kudu diceureukan mah kudu neangan simbol heula naon. Seuri tinggal da apa leuh. Ya atuh da bae we sepidolan kitu kan. Eta matakna ditulis Dapur Neng teh. Dapur Neng kan aku mah bacanya Dapur Neng. Jigana manehna dikoreksi eta teh asalna teh eneng. Cuman anu maca eneng jadi geusan Biar amannya. Ini teh macam-macam Neng Ipo. Ini ada ayam Korea. Ayam enggak, ini yang aku pegang adalah ayam merah. Ayam merah. Bener nggak sih ayam merah? Iya, Udah, aku ayam mah merah. ayam merah. Ini teh ayam atau babi? Ayam. Ayam. Terus ada ini juga. Ada ayam Korea ya. Ada ayam Korea. Tadi Terus makan aku ayam Koreanya enak. itunya juga ada Pafir dimsumnya juga makan ada. apa tadi dapat menunya? Ayam Korea juga yang merah-merah ya. Yang lada hitam. Iya, oh lada hitam. Ada Nah, itu. mantap itu. Selain Mantap. Dapur Neng, hari ini kita kedatangan Ada juga puding. pudingnya Aris Kitchen. Coba Oma. teh Ada omanya. Teh bongkeun heula Kak. Pafir apa teh ieu? Kata Pak Firte ini mah kemarin bikinnya Untuk apa ada Kak Cida we Pafir? Oma Aris Kitchen. Nah, Ini boleh dipurak aja kan? di pulau Pak. Apal. Kita dessert tadi baru ini doang kan? Jadi Baraya kita Nah, sambil ini adalah menikmati flaknya ya. cicipan dari Ini bukan susu kedelai tapi ini ya. flak. Taunya bener susu kedelai gimana? Lain eta lain fly teh. Iya. Yang boleh dicoba mana aja ini? Boleh semuanya. Boleh ya. Coba. Jadi Baraya kita sambil ngobrol sambil menikmati endorsan ya. Ini produksi ini loh. Kalau tadi kan kita tahu makanan nggak sukanya Pak Fir apa Iya. ya? Kalau paling suka apa Pak? Paling Itu aja. suka. Apa saya? Nggak usah Saya lah nggak Pak Fir. jawab. Apa? Nggak mau ah. Bala-bala. Oh iya, itu Kurang makanan. apa resep Nggak bisa, bala-bala? nggak mau bala-bala ah. Nggak mau Jangan yang deh, lain. yang lain. Bala-bala mah itu mah makanan sejuta umat soalnya semua suka. Hai, Papa teh berharap ya podcast teh aya bala-bala. Nggak bisa. Cuma geus peuting dapat tuh tarariis geus. Nggak kan ada, Pak, demi bala-bala kesehatan kan pertama bangsa. makanan menak. Yang kedua itu menak? makanan kaya akan gizi. Eh, Itu bisa jadi alternatif yang orang tidak suka sayur. enggak juga. Itu kan sayur semua kan bala-bala. Sayur aya eta mah Sehat. aya minyakna oge tuh, Pak. Ya, yang diikat we ku tarigu gitu. Kalau di Korea tuh ada namanya kimchi jeon itu tuh sebenarnya kata lain dari bala-bala. Tahu makanan Jepang okonomiyaki yang suka ada di tukang takoyaki bulat-bulat? Itu teh bala-bala sebenarnya. Oh, bala-bala Oh, gitu. badak. Iya, tahu kan okonomiyaki tuh yang gede. Wih, saya pernah kamul teh ka salah Iya. hiji mall. Kan anak saya beli tah eta kitu. Saya teh, "Mbak, ada eta naon?" Ini ieu yaki cenah. Iya, okonomiyaki itu. Terus saya teh, "Mbak, cek saya mah ieu bala-bala, Nah, bala-bala eta. gede." Emang iya, eta teh bala-bala versi Jepang. Oh, gitu. Cuman memang dicampur-campur kayak ada telur gitunya ya. Emang bala-bala nggak pakai telur gitu? Enggak. Kalau dan ibu aku mah bikin Ya, bala-bala enggak. pakai telur. Semoga aku Enggak. nggak digebukin pulangnya terus. Enggak tuh, enggak pakai. Yang orsinil itu nggak Nggak pakai pakai telur. Tapi kuno, tapi bapak ya, Baraya ini Pak Fir tuh kalau pelawatannya kalau disuguhin, Sambil dipotong gimana? kalau disuguhin apa bala-bala itu bisa sampai habisnya tuh 10, 12 bener tuh sih Pak? Kata siapa sih? Hah? Kata siapa? Kata jemaat ya? Wah, Pak, diem-diem berarti jemaatnya gitu tuh, Pak. Tapi enggak maksudnya teh, makanya enggak segitu sih Pak, cuman duduyun gitu tak Pak? Memang suka banget dibanding gehu mana? Kita ini, Bala-bala sih. gini nih, pisang goreng sama gehu menang mana? Gehu. Kalau gehu sama ubi goreng, Gehu. kalau gehu sama bala-bala, Bala-bala. ya? Saya mesti pasti Bala-bala bala-bala Pak Firna. Bala-bala sama goreng sampo, Bala-bala. Kang Ucok, ulah poho meuli bala-bala gitu. Eta weta nu di sabelah weta eta mall gerakan aya bae tis-tis oge haneuteun ku Kang Hadi we teh. di mall mah nggak ada Bapak tahu ini bala-bala. buatan siapa? Kayaknya tahu. Tahu ya? Kok kayaknya sih Pak? Enggak, ini buatan Oma Aris. Iya, Kan
itu Oma Aris. Kitchen. Tetep pakai kayaknya segala. Kenapa dikasih ke aku? Coba Oh, tolongnya, disangsi dulu. Cak Debbie ya. Langsung. Tapi selain ini juga kita punya ini untuk Pak. apa namanya? Untuk bentar dulu sebentar. Untuk kalau yang mau order Ya, boleh nanti Bisa nanti hubungin ke nomor yang ada di ada nanti di akhir Deskripsi. di akhir podcast ini ada nanti. Tadi kan udah bahas puding nih, Iya. udah nyobain. Sekarang mau nyobain satu lagi. Ini dari Apakah dia? Lingga Kitchen. Lingga Kitchen tuh ada di ini, ada di Mana? Lanca Bentang, di kebun kopi. Ya. Orang saya nu nyokot tadi. Baru mau nanya kota mana, kebun kopi tuh Jadi banyak. antara Cimahi dan Bandung. Ya antara Cimahi, Cimahi dan Bandung. Tapi nggak usah repot-repot, sekarang mah kan ada WA ya. Wah. Enggak, dicobain. Mantap Wah. sekali. Mantap. Ya. Jadi Nah, tolong ini. diicip-icip Pak, itunya naon atah, sendok atau apalah, garpu. Nah, punten. Dicobain Ya. dulu Pak. Ya nanti komen aja Pak langsung. Ini Akang ini badai juga. Enggak lah, aku mah udah cukup lah, tadi udah nyobain Oh, kan. udah. Nah, Oke. Mantap sekali. Terus udah ya. Siomay eta enak siomay. Sebentar, beresin dulu. Biar nggak ini. Nanti kameramennya blocking katanya gitu. Carekan lagi aku Ini ada dimsum dari dapur Neng. Dapur Bener. Neng. Ini dimsumnya Kira-kira sampai mau siomay. meluap-luap. Dimsum siomay itu adalah bagian dari dimsum, Oh gitu. ya. Jadi itu adalah satu ordo Enggak. Ahmad. Satu pam. Ya, satu paham. Nih, lihat. Perlu aku deketin lagi nggak? Takut Dapur bahaya. Neng ya? Dapur. Ini enak. Tadi ini aku cobain sih sebelum mulai podcast, kan lapar nih pulang kerja ya. Terus tiba-tiba disodorin nih sama si Apih. Terus enak. Pih, nah tenawaran ke saya pilih. Saya datang, Anda juga lagi ngahuap. Dapur Neng. Dapur Neng. Dapur Siomay Neng. Dapur Neng. Gimana Black Forest-nya, Pak Fir? Seperti rasa yang tidak pernah ada. Woi. Rasa yang tidak pernah ada. Reviewnya nih hari itu. Yang tidak pernah ada adalah rasa Black Forest berarti ya. Bukan rindu. Black Forest. Gitu. Oke. Cukup? Saya udah ngatur review. Nggak apa, nge-review apa? Rasanya dong. Iya, tusok itu kameranya. Yang ada yang pernah ada. Duh, udah mah bisa juga papir dah tuh. Pokoknya Seperti ngeunah. rasa Ngeunah. Pedo, yang Pak, bener ya? Sunda tuh pedo. Pedo Pedo. tuh enak. ngeunah sama Pokoknya pedo itu pedo. lebih apa? Lebih bedanya apa ngeunah sama pedo? Pedo tuh berarti lebih biasa enak dari sekali. ngeunah. Ya, sama ya. Apalagi pakai sambal. Ini pakai sambal kemangkokin aja. Luar biasa. Terima kasih untuk Dapur Lingga, kok Dapur Lingga? Campur-campur. Lingga Kitchen. Lingga Kitchen, Ya. Dapur Neng, Oma Ari Kitchen, dan Gusi. Kalau sabun mah nggak bisa dicobain, maaf. Yang nggak bisa tuh. Dicobain di Dibungkusin, rumah. bungkusin Iya, aja. abis pulang dari sini langsung. Cuci mukanya Cuci pakai muka. sabun. Menghilangkan noda Gusi. hitam. Wanginya Noda juga hitam. enak. Ini dalamnya kayak gini loh, Neng, menghilangkan noda hitam. kayak puding. Lucu ya. Tapi ini sabun bukan puding. Oh salah. Ini gusi ya, gusi Gusi. gasi. Sabun gusi, Pak. Itu menghilangkan kerut-kerut di wajah. Kalau olive oil tuh melembabkan ininya loh, Iya. Betul. efek samping. Jadi Emang kalau- kayak obat terlarang ya yang selama di TV, efek samping. Kalau misalnya Mbak Raya mau pesan, nanti cek di Des- IG-nya. iya. Cek nomor telepon setelah tayangan YouTube ini biasanya Iya. suka muncul IG-nya, nomor WA-nya, nanti bisa pesan. Cek Buat di wajah, kan? deskripsi Iya. YouTube. Apa? Buat wajah kan? Iya. Iya, buat wajah. Kalau biasanya aman Emang buat Bapak wajah. biasa dipakai buat apa, Pak? Kebun lega di Jangari, jati kuat, bahan lemari. Sabun gusi dipakai tiap hari, pasti wajah makin berseri. Ngedadak loh, barusan bikinnya. Ngedadak. Ngedadak. Kan baru tahu ini endorsannya Gusi barusan. Tapi Aku tadi lihat lagi makan tuh sambil ngetik-ngetik, kirain balas WA-nya Ce Devi. Ternyata bikin pantun. Mantun ternyata. Atau jangan-jangan ini ada manajernya khusus membuat pantun kali ya? Oh iya, Tinggal langsung. dikirim di janetanya. Manajemen, kalau artis sama manajemen. Tolong bikinin, yuk. Tolong.
Apa luar biasa, luar biasa. Terima kasih buat Baraya yang sudah mengirimkan makanannya. Dan tadi ada Purneng juga ini ya, Ditunggu juga mensupport makan malam karya-karya kita. jemaat GKP Bandung yang mau Yang endorse di Betul, hubungin langsung podcast ke acak ini. Iya, ke podcast kita. Nanti nomor teleponnya akan ada di akhir video atau ke Nomor teleponnya? Ada nomor ada teleponnya? ke Bang Ada. Ucok. Di kru kita nanti ada nomor. Yang penting mah jangan hubungi Bang Ucok. Itu bener Bang Ucok mah. Ya, sok beak dibawa balik sorangan. Mendingan ke saya weh, ke saya. Ngehubunginnya ke Bang Ucok, ngirim makanannya Ke saya. ke Kang Anto gitu. Ya. Terima kasih Baraya semuanya. Kita lanjut lagi ngobrol kali ya. Ya, kecintaan Bapak terhadap GKP bisa dibilang sejauh mana? Maksudnya? Di rate 1 sampai 10 gitu, Pak. 10 lah. 10. Wah, cinta banget ya kayaknya gini banget. Why? Sarangnya. Nah, kan maksudnya kan banyak nih gereja-gereja why GKP gitu Pak. Apakah Apa? memang ada Karena dari kecil di GKP. atau memang ada kayaknya punya ciri khas ya? Tapi masa ini mah ini aja ya, bicara fakta dan jujur itu. Pernah nggak sih, maksudnya zaman remaja kan orangnya di mana-mana remaja mah senang mencoba-coba ya. Beribadah di tempat lain gitu. Pasti dulu selain di GKP Dayakolot kan ya. Jangan. Pernah nggak sih kayak ikut temen, misalnya temen sekolah, STM ya? Temen sekolah atau Jarang temen pada masuk ibadah sekolah, STM. itu kayak ikut ke gereja lain, kemana gitu, pernah. Terus kayak menemukan ujungnya balik lagi ke GKP. Pernah gitu nggak sih Pak? Maksudnya kayak Enggak sih? Enggak ya? Selalu Apa ke ya GKP. pokoknya nih? GKP. Apa sih Wow. Pak yang maksudnya ada ciri khas apa gitu di GKP? ada apa dengan Menurut GKP? Bapak, pandangan Bapak, apa ada yang spesial? Apa ya? Guyub ya. Guyub. Guyubnya kan terasa. Guyub. Coba dijelaskan kepada Baraya guyub teh naon Pak? GKP teh Yang gereja saya tahu itu keluarga guyub tuh pakai Pasundan gayung, bukan terus sih? diguyub gitu tah. Itu mah guyur. Oh coy. guyur tah. Udah malam nih jangan bikin emosi. Itu mah yang orang. kalau minum itu Itu gluk-gluk gitu. Bukan. Gluk gluk gluk. uyub. Guyub. Oh, itu Guyubnya, hujan. Pak, karena itu kalau guyubnya. hujan basah. Guyub. Oke. Alhamdulillah. Lanjut. Maksudnya apakah dari Guyub? semua GKP Guyub. guyub? Ya enggak juga sih. Enggak ya, maksudnya? Tapi lokalitas juga lokalitas kan ya. karena kan kehadirannya di Jawa bagian barat. Wow. Enak. Enak banget ya. Enak banget ari orang erek pucurug ya. Kan buat aku yang sudah menguasai. Lain urang beta. Manya rek kucurug gerak ru tinggal limanya orang rek dahar kucurug kieu ampun. Atuh endorse-nya bener atuh urang mah. Ya tuh. Ini mah Atuh nuhun. host teh baperan nggak boleh Lain baperan Jangan lain nu itu geus ngahuap ieu geus ngahuap urang rek ngomong ieu dah bener teu. Kanto inner peace. Lain inner peace di dieu. Enak urang rek ngomong enak tapi da can ngasaan katingali bohongna bener teu. Nah, Pak, selama Bapak di GKP Bandung nih, kira-kira Bapak punya apa ya? Mimpi, cita-cita, harapan untuk GKP, khususnya GKP Bandung. Yalah, stop bola Pak. Ya, aduh. Urang kaos tapi Lagi menikmati ini teh. Ampun, wanian orang nyetop, saudara-saudara. Orang lu lagi enak-enaknya gimana sih? Disuruh berhenti, jahat loh. Itu sebuah penganiayaan. Jauhkan pesona. Nanti nggak diberkati. Balik lagi ke nomor 1. Oh iya benar. Fine. Oh, poho deui deh. Harapan, kenapa harapan? Bener nggak sih tadi nanya Iya. harapan? Harapan, iya bener. Maksudnya selama Bapak di GKP Pacet, ya di GKP terus GKP Bandung gitu. Harapan apa buat Ke depan GKP? ya. Punya cita-cita apa? Khususnya GKP Bandung lah Pak. Beuki gede tapi ulah gumede Waduh. tetep HD. Waduh kan? Enak, Beki Dek. gede. De, gimana Dek? Aman. Dede Jelly Dek. Aman. Beki gede. Itu kan aku mau udah lama ngomong bahasa Sunda. Maaf ah. Sok kumaha. Beki gede. Ulah Gumede gumede. terus HD. Terus HD. Wah. Dalam ya? Artinya Tiga dalam bahasa itu- Indonesia. Ya, harapannya kan GKP Bandung makin besar.
Makin besar maksudnya dalam hal apa? Maaf ya itu Bang Ucok ya. yang mau dijelasin. Hal apa? Iya, makin besar tentu dalam pelayanannya, karyanya, dampaknya, gitu ya. Makin besar bisa dirasa bukan hanya bagi umat, tapi juga untuk sesama. Menjadi gereja yang memberkati dan diberkati ya, tentunya. Berdampak buat orang. Asik. Dampaknya tapi dampak positifnya banyak. Iya dong, pasti. Itu mah nggak usah diomongin. Positif yang guna. Tak ini Duh, orang ya. bisa komen guna. Apa lanjut aja lagi kan? Iya. Capek deh. Terus kalau Pak Fir kan dari kecil di GKP nih ya. Berarti dari orang tua, berarti di GKP, kecil Ya. di GKP, jadi pendeta GKP. Apa sih yang Pak Fir rasain perubahan GKP dari zaman Pak Fir kecil sampai sekarang? Dulu mah gini, Perubahannya ya. sekarang mah gini misal. Dulu dan Iya. sekarang. Ya yang pasti sih banyak berubah ya. Dari dulu sampai sekarang sih pasti banyak berubah. Dari sisi ini yang agak luas ya, jadinya dari Ya. sisi jumlah jemaat misalnya pasti bertambah. Gitu. Dari sisi perhatian pelayanan GKP secara keseluruhan juga pasti makin bertambah, makin bagus gitu ya. Ya banyak lah kalau ada perubahan Banyak hal ya. gitu. Ternyata emang potensi GKP juga ini banget ya, Pak. Banyak pisannya bisa dikembangkan. Iya, Apa kalau enggak contohnya? Saya lihat pemuda-pemuda GKP itu luar biasa banget loh. Pemuda penggerak bangsa ya. Apa kata Soekarno? Berikan aku 10 pemuda. Nih. GKP punya berapa pemuda? Banyak kan ya. Ya, komisi nanti. Cuman ya eta lah. Kayak orang undang komisi pemuda di dia orang ngobrol. Sekali-kali ya. Ya. Aduh. Terus ini sama apa menurut Pak Fir ya tentang gereja di era digital? Kan kemarin kita sempat pandemi nih, yang bikin kita tuh nggak bisa tatap muka, terus apa-apa lewat Zoom, lewat YouTube, streaming gitu. Nah, kan kalau sekarang udah bisa nih ya ceritanya udah endemik. Tapi apa sih gereja dan dunia digital menurut Pak Fir sendiri gitu? Apakah dampaknya oke atau tidak? Terus kayak apa sih yang bisa menurut Pak Fir bisa disampaikan supaya kita tuh bisa bersinkronis dengan baik gitu? Kan kita nggak mungkin ya di dunia digital ini tuh menolak keberadaan fasilitas digital itu sendiri ya. Contohnya aja kayak jemaat, sebenarnya beberapa jemaat saya rasa sih kayaknya udah mulai nyaman ya kebaktian di rumah. Ya nggak sih, dengan kayak effortless gitu loh, maksudnya kayak nggak perlu dan buat orang yang nggak seneng mandi pagi itu sebuah anugerah loh, ada streaming pagi-pagi gereja. Nah, maksudnya itu tuh hal-hal kayak gitu. Pengalaman pribadi. Apalagi kalau bukan dong, iya nggak? Gitu. Tapi tugas ditugasin pagi terus sama Bang Ucok. Jam 6 udah harus di sini. Terus, ya maksudnya hal-hal seperti itu apakah gimana ya cara kita saling tidak menghilangkan digitalnya, tapi tetap bisa memaknai ibadahnya gitu loh, pas secara gerejanya. Gitu. Iya, yang pasti kan saat ini itu menjadi kebutuhannya. Gitu. Karena satu sisi kan dengan adanya media tadi justru itu menolong gereja untuk satu sisi bisa menjangkau lebih jauh, Lebih luas gitu. Nah, kalau selama ini kan memang gereja hanya melakukan pelayanannya hanya bersifat luring gitu ya, luring ragawi gitu. Nah, ketika dalam pelayanan ragawi itu kan justru sebenarnya ada hal-hal yang perlu dilakukan keluar dari konteks itu. Gitu. Nah, dulu kan kita tidak pernah membayangkan misalnya gereja yang
digital itu seperti apa gitu ya. Nah sekarang kan karena memang ada kebutuhan dan gereja-gereja tanda kutip dipaksa ya karena Betul. situasi pandemi, justru memang satu sisi banyak gereja menjadi melek teknologi. Oh ternyata ini dibutuhkan, ini bukan barang haram teknologi ini, tetapi justru banyak membantu gereja, gitu. Sehingga pelayanan bisa jangkauannya bisa lebih luas gitu. Bayangkan kalau tidak ada itu, lalu di tengah-tengah pandemi, gereja kan nggak bisa melakukan apa-apa. Iya. Bayangkan, sehingga tadi ya teknologi anugerah satu sisi, gitu. Dan kita perlu, sehingga ke depan, walaupun situasi misalnya pandemi sudah mulai bukan berakhir ya, tapi sudah mulai menurun gitu ya, menyusut. Memang pelayanan daring gitu ya, pelayanan digital gereja tidak boleh berhenti. Gitu. Kita bisa hibrid ya melakukan. Iya. Dua-duanya tetap bisa tetap jalan bareng gitu. Nah, sekarang misalnya di sektor-sektor kan kita ada 12 sektor. Dan kita terbiasa misalnya di hari Rabu itu ada KRT. Beberapa sektor justru kami merasakan misalnya ketika KRT itu online, yang hadir justru lebih banyak. Tetapi ketika kami ragawi, yang hadir justru lebih sedikit. Iya. Gitu. Jadi untuk beberapa sektor justru itu sangat terasa gitu. Walaupun memang di beberapa sektor karena banyak faktor, kami lebih senang ragawi, kami lebih senang tatap muka langsung, gitu. Kami agak kurang terbiasa dengan dengan daring, dengan online dan sebagainya. Ya harus jalan bareng ya. Iya, blended kalau zaman sekarang. Sejenis jus di blended kan ya. Terima kasih lah buat tim NIK juga yang sudah memfasilitasi kita selama pandemi ya. Tepuk tangan untuk tim NIK GKP Bandung. Fasilitasi podcast kita ini juga ya. Akhirnya podcast juga kita bisa jalan. Betul. Ini salah satu bentuk. Iya, hybrid tadi ya. Betul, jalan bareng. Tapi memang ya kayak bahwa memang ada hal-hal yang nggak bisa tergantikan secara ragawi ya, maksudnya kayak bonding, kayak gitu-gitu ya. Bahwa kalau aku juga ngerasa sih, maksudnya nggak melulu kebaktian online itu nyampe gitu, apanya ya, chemistry-nya, jadi rasanya gitu, tetap aja ya ada beberapa. Nah, ngomong-ngomong soal kayak begitu ya, kelebihan Pak Firdaus itu, Baraya dan Neng Ivo, Pak Firdaus itu senang pelawatan, dan pelawatannya itu kayaknya kurang seneng buat online, benar nggak sih Pak? Pak Firdaus itu senang datengin orang dari kecil sampai gede, karena itu kelebihan Pak Firdaus, perhatian sama jemaat tuh. Jadi datengin ke rumahnya, kadang libur hari Senin juga suka datang ujung-ujung gitu. Waktu itu pernah waktu nenek aku masih ada, pagi-pagi kayaknya pulang habis nganterin Cu Debi ya. Ujung-ujung kan? Aku nggak nyangka gitu, maksud orang rumah langsung heboh. Justru itu yang dinamain chemistry. Jadi ketika iya itu. Itu nggak bisa tergantikan online. Jadi ada hybrid tuh maksudnya ada yang online, ada yang nggak online, onsite gitu ya. Nah, jadi buat Baraya yang di rumah yang ingin didatengin langsung sama Pak Fir, hubungi nomor di bawah ini. Dan tolong jangan lupa bala-bala. Oh iya, yang mau dikunjungi Pak Fir, tolong. Sederhana banget. Bala-bala mah di mana-mana juga ada. Selain kita endorse makanan, kita endorse Pak Fir juga ya. Untuk ada perawatan. Preferensi bala-balanya harus di tempat apa enggak kan ya Pak? Diganti jangan bala-bala sekarang. Udah beralih. Apa? Buah-buahan. 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 Jadi saya inget diet ini. Kita nggak ini ya, meskipun banyak endorsean di sini, buah-buahan kita nggak. Karena Pak Fir ini bisa dikatakan berhasil dalam diet. Luar biasa. Tunggu bentar. Iya. Berhasil diet. Iya, berhasil. Maksud kok tatapannya begitu sih? Anda? Soalnya kayak Anda kok tatapannya begitu? Bukan. Kayak meragukan ya. Iya. Gini, jadi Pak Fir itu punya kayak jadwal puasa gitu. Oh wow, Senin Kamis. Dan biasanya tuh di Senin sama Kamis, betul Pak?
Betul nggak sih? Salah ya? Enggak sih. Salah Baraya ternyata ya. Kan ngikut-ngikut aja lu sepuasa Senin Itu Kamis. kata kieu pas erek diundang ke podcast kieu tanya. Lagi puasa "Pak, enggak Bapak gitu?" puasa enggak? Sengaja henteu, da apa? Pas episode hiji re endorsean da hari Minggu. Kamu di ayeunanya aya dapur Neng, terus ieu Oma Aris, terus ieu naon? Lingga Kitchen. Tangan nu ieu nu Ini bisa mah dihom-hom. ini mah nggak bisa dimakan. Ya, yang ini mah. Tapi Apa itu? ini Pak Fir juga pernah puasa mandi. Cuman gara-gara sabun ini nih. Moisturizing bar Eh, soap. Ini ada olive oilnya. Beeswax olive coconut oil. oilnya juga. Ini ada pesan-pesan. Mana? Awuk lagi. Coba dibacain. Nih aku mau bacain. Nanti kita baru ngomongin diet. Sok baca. Sabun ini bacanya gusi atau gasi? Gusi. Oh. Gusi. Sabun gus ini lucu banget, bukan lucu, ini bagus loh ini. Ini Kami Bapak sangat bisa memahami ulang, Pak, ini. Anda. Karena itu kami membuat sabun muka dengan 100% kandungan bahan alami yang harganya sangat terjangkau sebagai solusi untuk Anda. Dah, mantap bisa gitu. Cepat dan mudah penggunaannya serta menghemat 80% uang Anda. Wow, 80%. Iya. Di mana-mana sekarang diskon 80% susah loh. Iya. Dari berapa tapi? Dari berapa? Nah itu dia. Bayangkan, ini nih ada. Bayangkan dengan kandungan alami olive oil dan coconut oil. Menurut penelitian para ahli dapat memberikan manfaat, membantu menyamarkan noda hitam, dan ninggalin ke saya. mengangkat sel kulit mati, mengandung Oh, pada tadi meureun setting di awal, meureunnya ieu podcast. Tadi dulu bentar, ini tuh lagi baca iklan, bentar. Jadi aja hilang. Noda hitam. Mengandung antioksigen dan mengurangi kerutan di wajah, memberikan daya bersih maksimal dan kelembaban alami bagi kulit muka Jadi Anda. Baraya, jadi saya ngalah untuk kali ini saya akan pakai produk ininya biar terlihat kinclong karena tadi Ini yang dipakai ini mah kalau dikemukain susah kan? Pas syuting teh cenah ieu da poek lampu dihararurungkeun di jadinya geureunya angger keneh poek saudara-saudara ya, tapi tidak apa-apa dengan gusi ya asik, mudah-mudahan kinclong Bapak. Beeswax dan olive Pasti, oil. Jadi saya tadi pakai, kandungannya pasti. ada olive oil dan Coconut oil. coconut oil. Iya. Dan kalau beeswax itu bukannya ini ya, sarung lebah. Ada lagi ieu mah nya. Pak, balik deui Pak ngomong-ngomong soal diet tadi Pak. Bapak teh berarti puasa ya? Puasa itu kan Pak maksudnya pantangan untuk apa yang kita sukai juga bisa kan Pak ya? Konotasi Bisa, puasa bisa. buat Pak Firly ini apa nih Nah. misalnya? Kan kalau puasa yang kita tahu tuh nggak makan, nggak minum Puasa nih. teh apa gitu buat Pak Fir teh? Puasanya tuh maksudnya puasa daging gitu misalnya. Ya, itu pantang ya, lebih ke pantang. Iya. Saya sih puasa memang ada jam makan tertentu jadinya. Selama diet dulu ya. Iya, iya. Dulu. Ada Wah, jam-jamnya kirain gitu. masih dong Pak. Jamnya paling sehari makan 2 kali. Sehari Makan 2 kali. 2 kali. Makan- Tapi sakieu gitu. Betul. Sakit lah paling. Suka gitu dah. Ya bisi gitu, bisi ieu mah. Sisanya apa buah? Buah sama Air. rebus-rebusan, kukus-kukusan. Oh. Pakai garam tapi. Enggak. Enggak. Karena kan tubuh Dikit kita butuh sih. garam, Pak. Pasti Dikit, lurus kalau iya. pakai garam. Nggak boleh menghilangkan itu. Iya, iya. Dikit tapi. Biasanya kalau diet tuh ditanyanya adalah berhasil turun berapa kilo Pak? Dari Nah. berapa sampai berapa tuh? Dari berapa ke berapa? Rahasia nggak Pak itu? Iya. Enggak lah, enggak rahasia biar Enggak. Baraya juga tahu karena ini kiat-kiat. Oh kiat-kiat. Oke, tips. Dari berapa ke berapa, Pak? Dari berapa ke berapa? 131 ke 101. Wow, 30 kilo berarti turun. 30 Dalam waktu kilo. berapa lama tuh? 4 bulan ya. 4 bulan. 4 bulan, 4 bulan Turun lebih. 30 kilo. Luar biasa. Sambil olahraga tadi. Iya, Tegalega tuh. Oh, favorit. jalan. 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 Oh, simple Dari ya? rumah ke Tegalega gitu. Simple sebenarnya Kang Oh Anto. enggak, gitu. Padahal cobain Pak itu bisa turun 10 kilo Pak. Mungkin nambah 10 kilo lagi. Luar biasa Baraya dari 131 menjadi 101 kilo dalam Sebenarnya waktu 4 bulan. bukan diet, mungkin pola hidup Pola, sehat kayaknya ya. polanya. Iya. Tapi itu rutin ya Pak ya? Rutin. Rutin. Sekarang masih Pak? Sekarang masih jalan atau? Sekarang masih, tapi kadang ya ada cheat day. Nah Pak ini kan diet ya, kalau pendeta tuh kan tiap datang ke rumah jemaat tuh kan kayaknya, oh ini Pak pendeta. Tapi Pak Babi Firma gitu. ini Oh, berani kalau- menolak Pak Firma. Oh iya, Iya. wow
tahu. Maaf Bu, saya mah nggak ini, dibungkus aja. Oh gitu. Eta tah nu ujungna gitu. eta tah. Itu Buat orang solutif sih rumah gitu namanya ya. ya. Iya, tidak menyakiti yang mau memberi, Iya. tapi juga tidak melukai usaha diet kita ya. Betul. Ya. Udah disediain pas datang pas pulang. Iya kan? Papir ayo makan. Aduh. Kan yang namanya jemaat sama pendeta mah ya kadang suka wah Iya. segala gitu ya disediain. Diaya-ayakeun padahal di mana teh eueuh. Jika urang mah eueuh geus sepa mun di baso ka ditu gitu. Cuma tega, raja tega. Nah, luar biasa tapi Berarti luar biasa, Pak. berarti tantangannya juga itu ya salah satunya. Ya. Tapi Pak Firman udah pasti gitu dah. Bah, Tapi Bu, berarti- saya lagi begini gitu. Tapi sekarang naik lagi nggak Pak setelah berhenti diet? Setelah berhenti diet ya Naik dikit, pasti dikit lah. tapi nggak kayak kemarin kan? Enggak. Berarti tipsnya adalah makan 2 kali itu apa aja? Berarti makannya lengkap, kayak nasi, lauk pauk gitu. Nasi paling Nasi sedikit kan Pak pasti Bapak 2 sendok makan atau 2 centong itu kanto sih, 2 centong kuli. Enggak, nasinya sak kieu, cuma laukna tah. Kenapa? Kenapa kok Enggak tahu? apa-apa. Ih, iya. asumsi ini mah 3 sendok makan. Makan kita ya. Iya. Bukan sekop pasir. Iya, iya. sendok makan Dino kan beda ya. Ya. Sip. Sayur, daging, tapi nggak ada pantang kayak nggak makan daging merah, nggak makan itu nggak. Dada ayam, Enggak sih. Justru kalau ayam selalu ada. kan ada kayak Sekali. nggak makan daging merah, tapi Enggak. ya gitulah pokoknya kan ya diet ya. Kadang diet apa namanya sekarang keto, apa? Ah, tak apa. Iya. Sito mah operasi ya. Ketok. Oke Pak, aduh, ini Pak sebagai penutup nih Pak dari podcast kita, terima kasih yang sudah datang hadir nih ke podcast kita ini. Dan coba sebelum kita Belum dah, berpisah, ada satu lagi Ada pertanyaan. satu lagi pertanyaan. Coba. Belum. Ayah. Ada enggak ada satu itu lagi. cekru cinanggesan, Udah? gesan. Emang udahan? Beak baterai nang ke eta Enggak. kamera geus oke mau ka syuting ke. Enggak, ini kan aku mau nanya nih penasaran. Ini kan lagi mau masa-masa pemilihan MJ nih. Penatua kalau sekarang namanya bukan Ya, MJ penatua. ya, penatua weh. PPJ. PPJ, Ya. yes. Ada ini nggak? Ada kesan, bukan kesan pesan kayak kesan atau masukan kayak kriteria apa sih yang dibutuhin GKP Bandung? Cing bener we kalakuanana. Salah saya nu ngajawab deh. Maaf Baraya, maaf Baraya. Ngaca bang, ngaca, tolong ya. Maaf. Apa tak? Atau kriteria khusus atau misalnya dari Pak Fir sendiri ada harapan Singkat apa aja, Pak. bahwa penatua ke depannya harus bukan harus ya kayak semoga penatua ke depannya itu memiliki karakter begini misalnya. Iya. Mungkin dua hal ya. Catat Baraya calon penatua catat. Oki catat. Terus Iya. Pasti yang pertama saya sih khusus saja. Yang pertama yang harus dimiliki daek. Daek. Mun daek tinu teu bisa jadi bisa, tinu teu mampu jadi mampu. Tinu teu pinter jadi pinter. Eta mun aya daek. Yang kedua, punya hati siga badega. Badega itu hamba. Favorit Badega mangga tuh pasti bahasanya. teboga. Badega. Da bogana ti Gusti. Jadi menyadari bahwa dirinya tidak punya apa-apa, bisanya ya karena Tuhan. Sehingga karena Tuhan maka ia akan mampu dan mau melayani dan memberikan yang terbaik. Ya mungkin itu sih dua. Daek Jeung dan badega. badega. Luar biasa. Wah. Memaknai Selalu ya badega kalau itu nanya ya. sama Pak Fir tuh kayak singkat, padat, jelas tapi dalam. Jelek. Daeknya itu kan tadi karena Itulah daek lah. Daek ke puncak gunung eta lah Oke. pokoknya mah. Tapi ulah daek kumaha dewek ya. Oh, Itu beda lah. benar. Oh iya, saya beda. ya betul. Karena dalam sebuah organisasi harus saling guyup eta teh. ya, guyup, bener. Pak, lukiskan GKP Bandung dalam 3 kata. GKP Tiga Bandung kata. dalam 3 bukan kata. 3 kalimat ya. Bahasa Sunda lagi nih pasti keluar pasti. Mual bahasa Sunda. 3 kata, keluarga. Gereja keluarga Pasundan nggak boleh gitu Pak. Sibuk, Sibuk, kumpul. kumpul. Keluarga, Keluarga, sibuk, sibuk, kumpul. Ya. Kumpul keluarga, sibuk. Walaupun Sibuk, di kumpul, tengah-tengah kesibukan, karena kita merasa sebagai keluarga, maka kita selalu menyempatkan diri untuk ngumpul. Nah, itu GKP Bandung. Luar biasa Baraya.
terima kasih Pak Pir sudah hadir di podcast ini. Waduh, Sami-sami. atur nuhun. Ini Terima obrolannya luar biasa banget ya. Banget. Kita dapat banyak masukan banget ya dari ngobrol Iya, sama ini iya ya. saya tunduh bener. Belum 2012 nih, bentar lagi. Terima kasih Baraya sudah nonton di episode 2 Iya, kali ini betul. dengan bintang tamunya Bapak Pendeta Firdaus tadi naon dibacana. Nyiman. Tah eta ade Baraya ya nyariosna hatur nuhun. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe Iya. channelnya YouTube-nya GKP Bandung Digital Ministry. Oke, hatur GKP nuhun buat yang Bandung. endorse di sini ya. Iya, Terima kasih. terima kasih Dapur Neng, terima kasih Untuk Linda Oma, Kitchen. Linda Kitchen, Kitchen. Oma Sama Aris Kitchen, Oma Aris. dan Gusi. 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 Terima kasih semuanya. Hatur nuhun Gusti ngaberkahan Baraya. Ya.